Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhitung banyaknya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, dan yang saya muliakan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Sabar dan Syukur. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan senang dan keadaan susah. Ada kalanya kita merasa gembira karena mendapat keberhasilan, dan ada kalanya kita diuji dengan kesedihan atau kegagalan. Dua sikap yang seharusnya kita miliki dalam menghadapi semua keadaan itu adalah sabar dan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat ini mengajarkan bahwa rasa syukur akan membuka pintu keberkahan, sementara kufur nikmat hanya akan mendatangkan kerugian. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari kedua ayat ini kita memahami bahwa sabar dan syukur adalah kunci utama dalam menghadapi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, mari kita bahas yang pertama, yaitu sabar. Sabar artinya menahan diri. Dalam Islam, sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan ulama mengatakan bahwa sabar itu separuh dari iman. Ada 3 bentuk sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Misalnya, sabar untuk selalu sholat 5 waktu, sabar bangun di pagi hari untuk sholat subuh, sabar dalam belajar walau rasa malas sering datang. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah meski nafsu mengajak kita melakukannya. Misalnya, sabar menahan diri untuk tidak menyontek ketika ujian, sabar menahan amarah agar tidak menyakiti teman. Yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Setiap orang pasti diuji dengan kesulitan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kegagalan, ada pula yang diuji dengan kehilangan. Sabar membuat hati kita tenang karena yakin bahwa semua ujian datang dari Allah dengan hikmah baliknya. Contoh nyata kesabaran adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan anak-anaknya. Namun beliau tetap bersabar, tidak pernah mengeluh, dan tetap beribadah kepada Allah. Kesabarannya akhirnya diganjar dengan kesembuhan dan dikembalikan segala kenikmatan yang pernah hilang. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah syukur. Syukur berarti berterima kasih atas segala nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati kita merasa ridho dan puas atas pemberian Allah.
Dengan lisan kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah. Dengan perbuatan kita menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Contoh sederhana syukur di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita diberikan kesehatan, kita bersyukur dengan menjaga tubuh agar tetap sehat, tidak menggunakan untuk bermaksiat, atau ketika kita diberi ilmu, kita bersyukur dengan mengamalkannya, bukan malah menyombongkan diri. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbesar dalam bersyukur. Diriwayatkan bahwa beliau sering sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya mengapa beliau melakukannya, itu padahal dosanya sudah diampuni, beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita tidak punya rasa syukur, kita akan selalu merasa kurang, selalu iri dengan orang lain, dan tidak pernah puas dengan nikmat yang ada. Padahal sebanyak apapun yang kita miliki, kalau tidak disyukuri tetap terasa kurang. Sebaliknya, sekecil apapun nikmat yang kita terima, jika disyukuri, hati kita akan merasa cukup dan bahagia. Bapak, guru, dan ibu guru, dan teman-teman sekalian, sabar dan syukur itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam keadaan sulit, kita harus sabar. Dalam keadaan senang, kita harus bersyukur. Keduanya adalah tanda orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh keadaan adalah baik, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita ambil contoh dalam kehidupan kita di sekolah. Ketika kita belajar dan menghadapi ujian, sikap sabar sangat dibutuhkan. Kita sabar mengulang materi, sabar menahan rasa malas, sabar menerima hasil ujian meskipun belum sesuai harapan. Setelah itu, kita juga harus bersyukur. Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar. Bersyukur karena memiliki guru-guru yang sabar membimbing kita, dan bersyukur atas setiap ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita bisa mengamalkan sabar dan syukur di sekolah, insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang, penuh makna, dan membawa keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita tanamkan dalam hati bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kesulitan dan kesenangan datang silih berganti, maka dalam keadaan apapun, jadilah hamba yang sabar dan bersyukur. Dengan sabar kita kuat menghadapi cobaan. Dengan syukur kita tidak sombong ketika mendapat nikmat. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang mampu bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam nikmat, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.